Oke teman-teman, mungkin aku akan sedikit rekap tentang percobaan yang kita udah lakukan tadi ya. Kita tadi lakukan 2 percobaan, yang pertama itu percobaan untuk tegangan, dan yang kedua itu percobaan untuk arus. Jadi kita mungkin mulai dari yang pertama untuk tegangan Kirchhoff ya. Kalau kita ingat kembali di hukum Kirchhoff tadi yang aku bilang, total dari tegangan yang ada pada sebuah rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Jadi nanti V1 tambah V2 tambah V3, ya kalau ditambah, besarnya akan sama dengan tegangan sumber atau 6. Walau tadi pada perhitungan kita, tegangannya itu nggak full 6, karena koma-komaan dibaginya kan ya. Mungkin kita bisa coba buktikan lagi, gimana caranya tadi ingat V1 itu, V1, dia itu harusnya adalah arus, seperti hukum Ohm ya, VIR, dikalikan dengan R1. Namun, kita tidak tahu arusnya berapa. Sementara pada rangkaian seri, semua arus yang ada pada setiap resistor itu nilainya sama. Berarti kita bisa mencari arusnya dengan cara membagi voltase total atau voltase sumber dengan resistansi total, itu 630. Alhasil 6 dibagi 630 ini sama dengan I. Berarti V1 itu sama dengan 6 dibagi 630 dikali 100. Yang hasilnya sudah kita hitung tadi, yang hasilnya ini sekitar 0,95 volt. 0,95. Untuk V2-nya juga caranya sama, kita kalikan dengan R2, V3 juga sama. Dan totalnya untuk V2 itu 1,9, untuk V3 itu 3,1. Untuk angka-angka ini sebenarnya tidak sempurna. Jadi kalau kita jumlahkan ini menjadi 5,95. Mengapa demikian? Karena kita membagi dengan desimal, karena kita mengurangi angka di belakang koma saja. Sebenarnya hasil akhirnya itu tetap 6. Tetap 6 semua ini. Oke, mungkin rekap lagi, berarti kita dapat simpulkan ya, rangkaiannya seri untuk KVL, semua arusnya itu sama, bisa kita cari dengan cara membagi tegangan sumber dengan total resistor. Lalu kalau kita jumlahkan semua voltase yang ada pada setiap resistor, dia hasilnya akan sama dengan voltase sumber. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan KCL, Kirchhoff Current Law. Rekap lagi, Kirchhoff Current Law atau KCL itu bilangnya apa? Ya, kalau ada arus masuk dan dia terbagi menjadi 3 arah seperti ini, maka arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar ya. Ingat lagi. Wah, berantakan ya, maaf ya. I masuk sama dengan total I keluar. Keluar ya. Lalu cara kita hitung arusnya bagaimana? Ini adalah rangkaian paralel. Berarti pada rangkaian paralel, kebalikan dari rangkaian seri, kita memiliki sumber tegangan yang sama pada setiap resistornya. Tapi arusnya berbeda-beda. Kenapa? Karena arusnya terbagi menjadi 3. Dan dia dipengaruhi dengan besaran resistornya. Di mana arus dan resistor itu berbanding terbalik. Jadi kalau resistornya besar, arusnya kecil. Tapi kalau arusnya kecil, resistornya besar. Ya bisa begitulah mempengaruhi. Seperti yang tadi rumus VIR, I itu berarti sama dengan V dibagi R. Berarti untuk mencari I1 di R1 itu sama dengan 6. Karena 6 ini sama dengan tegangan sumber dibagi dengan 100. Lalu dikalikan 100. Begitu pula ini, tegangan sumber dibagi dengan resistor. Begitu pula untuk I2 dan I3. Jadi I2 juga sama dengan 6 dibagi 200. I3 juga sama dengan 6 dibagi 330. Berarti ini sekitar 0,60 miliampere. Oh tidak, 60 miliampere. 60 miliampere bagi 2 berarti 30 miliampere. 6 bagi 33 berarti 18 miliampere. Ya, ini sekitar. Totalnya berarti ada 108 miliampere. Kalau menurut perhitungan, menurut percobaan mungkin akan sedikit berbeda. Dan mungkin itu adalah materi yang kita bahas pada bab ini, hanya pada KVL dan juga KCL. Untuk bab selanjutnya, kita akan bertemu kembali di bab 4, bab dioda. Terima kasih.